deliver the sequence of the events today as follows. First, opening. Second, the speech from Mr. Jackie Asidiki M. Hum as the chairperson of the English department. Third, the presentation, which will be delivered by Dr. Yuliani Kusuma Putri and Dr. Hobir Abdullah. Fourth, the question and answer session. And the last is closing. Now, we invite Mr. Jackie Asidiki M. Hum to give a speech. To Mr. Jackie Asidiki, times and place are yours. Thank you, Bu Vindi. Good morning, dear leaders, today's speakers, fellow lecturers, and final year students. I'd like to say welcome to the presentation of the concentration courses for the 7th semester students in academic year 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us give praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because by His grace and power, we can gather to listen to the presentation of the concentration courses that students must choose in the 7th semester. For you students, this presentation will be very important because you will know what you will learn in each concentration course, and of course, the job opportunities that you will get in the future. As we know, there are two concentration courses in our study program, namely copywriting and translation. The courses certainly have many advantages that will be useful for your career after graduating from our English study program. Unfortunately, you can't choose both. You are only allowed to choose one concentration course. Therefore, before deciding which concentration course you will choose, you must carefully hear the presentation of the two concentration courses delivered by the teaching lecturer team. For your information, especially for the students in the afternoon class, there is only one concentration course available you can choose from. It is copywriting. The afternoon class students who want to take the translation concentration course have to join the regular class. After listening to the presentation of the concentration course, I hope you can make your choice before doing guardianship with your academic advisor or lecturer. Without further ado, I return the show to MC to start the presentation. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Mr. Jackie Asidiki M. Hum for his speech. Now we come into the main point, that is the socialization of concentration courses, which will be delivered by the first speaker, Dr. Yuliani Kusuma Putri. To Dr. Yuliani Kusuma Putri, time is yours. Okay, thank you, Ms. Vindi. Good morning, everyone. How are you today? I hope that all of you have had breakfast so you don't get sleepy when you listen to my presentation. And I'm not going to present anything, but I'm going to play you a video about the concentration, copywriting concentration, because I quite don't like to speak like too long. Yeah? So I'm just going to share screen and I'm going to play the video, okay? Please pay attention to the video because I already put some information about the copywriting concentration, so it's your decision to choose copywriting or translation, okay? Pak Zaki, I can share screen, right? Okay. Okay. Can you? Yes, okay. Hai semuanya, perkenalkan saya Yuliani. Saya adalah dosen mata kuliah konsentrasi copywriting dan kebetulan saya juga seorang praktisi copywriting, yaitu seorang freelance copywriter. Di video ini, saya akan memaparkan mata kuliah konsentrasi copywriting yang bisa kamu pilih di semester baru. Saya akan menjelaskan apa itu copywriting, kelebihan copywriting, tugas seorang copywriter, siapa yang cocok ambil konsentrasi ini, apa yang kalian lakukan di mata kuliah konsentrasi ini, prospek copywriting di masa depan, contoh hasil copywriting beberapa angkatan sebelumnya, dan testimoni kakak angkatan kalian yang mengambil konsentrasi ini. Mulai ya, mulai jangan, mulai deh.
Copywriting atau penulisan wara adalah teknik seni penulisan yang tujuannya mendapatkan respons dari audiens. Menulis wara dapat berupa teks atau audiovisual di berbagai media promosi. Intinya, copywriting adalah menulis iklan untuk mempromosikan merek, produk, atau jasa yang ditawarkan. Sebenarnya banyak banget kelebihan dari copywriting, tapi karena waktu yang terbatas dan saya juga lelah mengisi voiceover video ini, saya persingkat aja menjadi 3 kelebihan. Kelebihan pertama dari pekerjaan copywriting adalah tidak bisa digantikan oleh mesin. Saat seorang copywriter akan menulis teks promosi, dia harus riset, baca-baca rujukan dari sumber lain, dan menggabungkan kreativitasnya untuk kemudian menuangkan idenya ke dalam tulisan wara, seperti slogan, caption IG, judul iklan, bahkan teks yang akan dipakai oleh influencer. Selain itu, copywriter juga menulis dengan menggunakan perasaannya agar audiens pun terhipnotis dan kemudian melakukan aksi. Coba, mesin mana yang bisa nulis pakai perasaan? Si dia aja kadang tidak punya perasaan, apalagi mesin. Oh no! Kelebihan kedua dari copywriting adalah melatih kreativitas. Berdasarkan World Economic Forum, kreativitas itu masuk ke peringkat 5 dari 15 kecakapan teratas di tahun 2025. Nggak mau kan kamu kalah saing karena kreativitas kamu kurang mumpuni? Kelebihan lainnya dari copywriting yaitu menuntut pelakunya untuk terus mengikuti tren. Seperti kata Wells, adaptasi atau mati adalah tuntutan alam yang tidak dapat dihindari. Nah, seorang copywriter akan terus berusaha untuk mengikuti tren, apa yang sedang digemari publik, apa yang tidak disukai publik, lalu menuangkannya menjadi ide promosi. Kalau kamu tertarik untuk ambil konsentrasi copywriting, tapi kamu masih bingung seorang copywriter itu kerjanya apa? Tugas utama seorang copywriter adalah menulis teks secara kreatif agar bisa menarik konsumen. Teks itu dapat berupa kata, frasa, kalimat, paragraf, bahkan teks penuh yang dipublikasikan di berbagai media seperti landing page, brosur, kartu pos, poster, spanduk, baliho, dan lain-lain, post, caption, dan story IG, TikTok, status, dan story Facebook, dan lain-lain. Ada untungnya kan kamu ngambil kuliah bahasa? Karena seorang copywriter itu harus pandai bermain dengan pilihan kata. Kalau kamu seseorang yang kecanduan medsos, nggak pernah betah diam berjam-jam di meja belajar, sering berimajinasi tentang ide-ide setiap saat, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, senang mengikuti perkembangan atau tren, hobinya memperhatikan keadaan sekitar, suka banget dengan fleksibilitas, selalu punya cara untuk mengekspresikan diri dan punya rencana atau bahkan udah bikin dan jual produk sendiri, konsentrasi copywriting ini cocok banget buat kamu. Gimana? Tertarik untuk ambil konsentrasi copywriting tapi masih belum terbayang nanti kita ngapain aja? Pada dasarnya, konsentrasi copywriting ini lebih banyak praktiknya. Teorinya masih ada kok. Ya masa kamu dikasih tugas terus-terusan tanpa dikasih bekal teori? Kamu akan melakukan observasi di lapangan, baik itu daring atau luring. Selain terjun ke lapangan untuk observasi, kamu juga akan melakukan banyak riset. Bukan riset di laboratorium ya, tapi riset seperti mencari pola tren di masyarakat, minat masyarakat dari segala jenjang usia, dan sebagainya. Kelas konsentrasi ini juga nggak akan fokus ke presentasi dosen sepenuhnya, tapi kita akan melakukan banyak diskusi dan tukar pikiran supaya kita bisa lebih open-minded, wawasannya makin luas, dan menemukan tingkatan juga pola kreativitas kita sendiri. Kemudian, walaupun kita bukan program studi desain, tapi karena kita butuh banyak praktik,
kamu juga akan latihan bikin desain di berbagai media promosi plus bikin isi teks yang sesuai. Selain itu juga, kamu akan dibekali dengan dasar-dasar pemasaran digital walaupun kamu bukan anak bisnis manajemen. Terus, siapa bilang di copywriting kamu nggak akan belajar penerjemahan? Saat kamu praktik menulis suara, kamu akan menulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Keren kan? All in banget. Kamu pasti udah pada tahu kan kalau pemasaran digital atau digital marketing akhir-akhir ini jadi tren banget? Apalagi setelah ada pandemi. Pemasaran digital jadi salah satu bidang yang tidak terkena dampak pandemi terlalu besar. Percaya nggak kalau copywriting itu masuk ke bidang pemasaran digital? Lihat sekarang, semua orang jualan di media sosial dan lokal pasar, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sembako sampai elektronik. Kenapa banyak dari jualan daring mereka laris manis? Karena ada peran copywriter di situ yang membujuk pembeli. Terus, kamu familiar kan dengan influencer? Percaya nggak kalau influencer di media sosial itu nggak semuanya mengonsep konten mereka? Saat mereka ingin promosi produk atau jasa yang di-endorse ke mereka, ada seorang copywriter di timnya yang bikin naskah atau tulisan yang akan ditampilkan di kontennya. Jadi, prospek kamu sebagai seorang copywriter di masa depan sangat menjanjikan. Nggak ada lagi deh istilah nganggur. Nah, sekarang kamu lihat deh beberapa hasil pekerjaan kakak tingkat kalian di kelas konsentrasi copywriting. Keren-keren kan? Kalau yang ini adalah video-video testimoni dari kakak tingkat yang ambil konsentrasi ini. Hai, kenalin, aku Rani Puspayu, alumni STBA Angkatan 2015, jurusan Bahasa Inggris, konsentrasi Copywriting. Saat ini aku sedang bekerja di salah satu perusahaan konsultan bisnis di Kota Bandung sebagai full-time copywriter. Oke, flashback dikit ya. Dulu konsentrasi ini baru banget dibuka. Jadi aku sama teman-teman yang lainnya termasuk angkatan pertama dari konsentrasi ini. Awalnya kita juga bingung, nggak ada gambaran sama sekali tentang apa itu copywriting. Tapi setelah gabung kelas ini, kita jadi punya kesempatan untuk bukan cuma belajar copywriting, tapi belajar skill pendukung lainnya. Mulai dari belajar syuting, belajar editing video, belajar editing foto, belajar jadi talent, sampai belajar voice over. Di sini semuanya kita lakukan sendiri dan ini bisa jadi skill tambahan untuk kita, di mana skill ini sangat dibutuhkan sekarang, terutama kalau kita mau bermain di dunia digital. Kesannya aku sangat beruntung sempat memilih konsentrasi ini dan terima kasih karena mengantarkan aku ke pekerjaanku yang sekarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Isyadi. Saya merupakan salah satu alumni dari jurusan Bahasa Inggris STBA Yaparia Bandung. Kesibukan saya saat ini adalah menjadi seorang content creator dan copywriter. Pada saat saya kuliah di STBA Yaparia Bandung, saya memilih konsentrasi copywriting. Dengan memilih konsentrasi copywriting, banyak sekali insight dan manfaat yang saya dapatkan, dari mulai teori hingga praktek-praktek tentang ilmu copywriting. Tidak hanya itu, dengan memilih konsentrasi copywriting di STBA Yaparia Bandung, khususnya di jurusan Bahasa Inggris, memudahkan kita untuk mengasah skill copywriting kita karena tidak hanya diberikannya teori-teori, tapi juga kita langsung mempraktekannya dengan studi kasus yang diberikan oleh dosen. Dalam konsentrasi copywriting, kita hanya belajar ilmu copywriting, namun kita juga mempelajari ilmu bagaimana menjadi seorang content creator. Kita belajar cara membuat iklan promosi dalam bentuk video atau poster, hingga belajar ilmu bagaimana memasarkan sebuah produk yang kita buat sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai, aku Jessica, alumni baru STBA Yaparia Bandung. Saat kuliah dulu, aku mengambil konsentrasi copywriting. Di kelas copywriting itu banyak banget hal yang diajarin, terutama hal-hal yang bisa ningkatin pembelian ke bisnis kita. Dan selain itu, kita pun diajarin bagaimana cara membuat konten yang menarik, yang tentunya bisa meningkatkan omset bisnis kita. Dan pengalaman aku sendiri, semua ilmu itu bisa diterapkan ke bisnis yang sedang aku jalani. Jadi, buat kalian yang mau ambil konsentrasi copywriting, jangan ragu, karena itu pilihan yang paling tepat. Jadi, udah ngerti kan copywriting itu apa?
Pokoknya, kalau kamu merasa kamu punya kreativitas dan senang berbagi ide dan diskusi, dan kamu juga senang mengamati segala sesuatu di sekitar kamu, atau kalau kamu mau merintis usaha sendiri, bahkan mau bantu usaha orang lain yang sedang merintis, ayo masuk konsentrasi copywriting. Hidup itu kan nggak melulu take, tapi harus lebih sering give. Jadi, yuk kita bantu orang lain biar orang itu juga bisa membantu konsumennya. Oke deh, segitu aja video pemaparan dari saya. Dadah semuanya! Hai semuanya. Okay, so that's my video presentation. I'm not going to talk anymore. So if you got question, you may ask after the other presentation. Thank you very much, Pak Zaki and Miss Vindi. Welcome. You're welcome. Thanks to Dr. Yuliani Kusuma Putri for the information and knowledge about copywriting. May it be useful for us. And the next session to Dr. Hobir Abdullah, who will give the explanation about translation. To Dr. Hobir Abdullah, time is yours. Hello, Mr. Hobir. Hello, sir. Yeah. Okay. First of all, I would like to welcome the prospective students who will choose study concentration on interpreting, and also fellow lecturers and chairmen of head of the English department, and everybody, not men, each one. First of all, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi ajma'in. All right, let's go directly to my presentation. Actually, I have prepared about 20 slides. I don't know whether it can be covered within 10 minutes or not, but anyway, I'll skip some of the slides. Right, my presentation is actually a little bit general in nature. Right, actually, our course in STBI in the English department cover a lot of courses, right? Language skills and also sporting courses, which will make you to be competent sarjana, right? But at the end of your studies, you are offered to concentration study. That's concentration studies on translation and interpreting, and also copywriting. Actually, the concentration of translation in interpreting is related to other courses. It doesn't stand alone, actually, right? And of course, this course actually covered some courses, right? Totally about credit hours. Probably those courses have already been taken by all of you, like Introduction to Translation, Translation for Tourism, and Legal Translation. And IT translation will be offered, I think, this semester, and also practice of consecutive and simultaneous interpreting. The total credit hours are 12 credit hours, and of course the
what is it? The outcome, the outcome of the what is it of the courses, the concentration is that you will be expected to improve your reading skills, writing skill, improve listening skill, knowledge, understanding, etc. Right? So hopefully that the courses, I mean the series of courses will improve your skills, and also especially translating and interpreting, right? But the courses that you will choose, well, this semester, I think related to concentrating on translating and interpreting, right? Talking about translation and interpreting, actually, the skill of translation and has already been widely used, right, in the society, especially in the area of globalization. And the skill needed for translate reading, of course, reading and writing in source language and the target language. Of course, it is important for you to improve your English, especially reading and writing, right? Both in Bahasa Indonesia and also in English. It's very basic. And also, in order that you will become a translator, you should have good knowledge of language aspect, such as vocabulary, grammar, etc. And these skills and this aspect are strengthened in our courses, right? And talking about interpreting, right? Let me highlight. Interpreting, as you have already known, right, covers some modes of interpreting. Something like side translating SL text orally into the target language, and then consecutive interpreting. What is it? Penerjemahan lisan berurutan. For example, the interpreter listen to parts of the speech of the speaker and then translate after the speaker give a pause of parts of the speech. Berurutan, jadi berurutan. And simultaneous, actually, penerjemahan lisan simultan or nyaris serempak. For example, the interpreter listen to a speech and almost simultaneously translate the speech as the speaker goes along speaking. The skill of translation and interpreting, actually, this is not an easy skill, in the sense that this is an accumulative skills which are related not only to the knowledge of language aspect of both Bahasa Indonesia and Bahasa Inggris, and also the knowledge of theory, and also the experience of practicing both skills, right? And of course, there are some benefits of the skill of translating and interpreting. Actually, there are micro skills in these two skills. But our concentration, I mean, we have actually to covers we cover two macro skill, translation and interpreting. Actually, translation, actually translating written text, yet interpreting is actually the skill of transferring speeches orally. This and with several modes I have already mentioned to you. And there are some benefits, right, of translation and interpreting. Again, okay, improving the skill of language communication needed almost. Actually, translate language skill, especially, well, you have chosen English as a foreign language as your major. Actually, the skill of language are needed in the job market at almost every job or careers. Actually, any careers in nowadays need the skill of English.
More specifically, the skill of translation and interpreting is getting widely needed in the globalization era, right? Locally, nationally, or globally, right? So if you would like to be a player in the language industry, we call the language industry, covering the language service, covering translating, interpreting, and localization, things like that, right? So it is inevitable that we have to improve our language skill, because it is very important for getting proper job, right? And there are opportunity, right, for you in the future. Of course, you have to build your skills, right, to be what is it? Wira swasta, yeah. Well, a freelance translator or freelance interpreter. Actually, of course, you have to gain your experience. You have to develop your own skills. Right? It is possible, and in the future now, the government has already acknowledged that becoming a penerjemah, a translator, has been acknowledged by by the government, right? There are what is it? Carriers. It has already been arranged by the what is it? The regulation of the minister, especially Kementerian Pemberdayaan Human Resources, and also Kemenhunkam, gitu ya. Okay, and these skills are actually in short, it is possible for you to become a freelance, and also to become a pegawai negeri, yeah, or you can work in many places, right? And of course, it can stand alone, right? Of course, we cannot depend when you get a job, we cannot depend on one skill. We have to be able to be you have to have a multi skill. You have to be able to be multi tasking ability. You have to possess multi skill abilities. For example, you can communicate well, you can cooperate with other people, you can even editing, etc., etc. So it is not a single skill. In short, right, in the future, right, even now, right, you can jump into this kind of profession, of course, by learn a lot and practice a lot, right? So there are many opportunity, yeah, to become a translator. Yeah, even now at this era, right, is in this pandemic, yeah, many people quit from the job because many companies shut down, but the profession of translator just go on as usual, yeah, doing the business as usual. Yeah, they are not disturbed by this kind of pandemic. Yeah, I heard from my friends who are active in the profession of job translator. Okay, these are the benefits. Okay, look at let me have a look at what is it to have I think this profession has professional association. For example, HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. You can develop your skills and become members of this profession. Like UIM is one of the members, and okay, and this HPI, right, has organized some kind of certifying certification, yeah, a national certification. Those who have got certificate or certification for this translation usually are paid higher than those who are not, who doesn't have certification. And internationally, we have NATI, National Accreditation Authority Translator, Authority Translator and Interpreter in Australia. Ya, jadi banyak lagi asosiasi. Look at the salary, international salary. Yeah, so let me see. National salary. National salary. Let me see. Mereka yang sudah terjun ke dunia penerjemahan ini,
Nah, satu, ya menurut aturan ini, menurut Kementerian Keuangan ini dikasih standar. Standar penerjemahan itu 250 per halaman gitu ya, halaman tik gitu. Need text. Ya tetapi kalau di pasaran ini tergantung pasar. Ya ini standar patokannya, idealnya segini ya, per halaman 250 gitu ya. Nah, begitu ya. Ini nah, kita lihat international salary itu di mana di dunia internasional. Siapa tahu saudara-saudara tertarik dan mengembangkan profesi penerjemahan atau interpretasi ini secara internasional. Seperti pemain bola saja, penyanyi kalau go internasional itu dibayarnya lebih tinggi lagi. Coba bayangkan saja untuk kelas internasional itu per jam saja dibayar $37. Gitu ya, paling translator, interpreter $30. Mereka bisa mengumpulkan 62 rata-rata average ya, pay per bulan $5.000 gitu ya. Mereka bisa di plan $5.000 itu berapa ya kali 14 5.000 ya, pajaknya berapa tuh? $5.000 kali 14.000. Ya 50 juta lah gitu. Ya kalau udah top ya gitu ya, udah top tentunya kan. Kalau seorang penerjemah yang biasa ya mungkin antara teman, mungkin agen-agen yang dibayarnya mungkin ya 25.000. UPI Balai Bahasa UPI meng-hire seseorang itu 150 per halaman gitu ya, di charge. Tentunya untuk menerjemahkan itu kan harus ada ilmu-ilmu lain juga begitu ya. Nah, begitu. Kita lihat saja manfaatnya. Nah, sini berdasarkan survei ini gajimu kisaran penerjemah berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, ini sudah disurvei gitu ya. Jenis pekerjaan penerjemah. Nah, yang tidak berpengalaman ya dalam rupiah 5 jutaan gitu ya. Terus yang kerjanya sekitar 5 tahun dalam rupiah ini 5 juta sampai 6 juta gitu, pengalaman 5 tahun. 5 tahun sampai 10 tahun 5 sampai 7 juta rata-rata ini. Ini tergantung juga mungkin untuk freelance ya. Tapi kalau yang di hire oleh perusahaan yang bonafide bisa besar lagi, mungkin puluhan juta ya, seperti Ibu Im yang kemarin yang memberikan training ini, Ibu Ane gitu ya. Bu Ana ya? Hah? Ibu Ana. Nah, gitu. Nah, ini sebetulnya bisa mengembangkan. Saya happy gitu ya. Saya punya murid dari UPI, saya dulu di UPI ya. Ada murid saya seperti saudara Sansan ya. Sansan itu di hire di mana bekerja di mana di Seknek. Ya, dia disekolahkan, sekolah di Australia, ketemu dengan saya gitu ya. Mungkin sekarang udah doktor dalam bidang penerjemahan, dia di juga pernah jadi murid saya gitu ya. Temannya Ibu Lela itu, siapa namanya? Bu Lela. Halo. Ibu Pak Eki itu mahasiswa saya dulu gitu ya. Jadi ketua HPI gitu ya. Indra itu teman dekat Ibu Lela itu. Jadi ketua HPI HPI di mana? Ya sekarang Indonesia. Dia bekerja di Newmont lah gitu, perusahaan emas ya begitu ya. Jadi bisa dikembangkan gitu ya. Tentunya itu berkaitan dengan keberuntungan gitu ya, gaji itu. Intinya jadi seperti penyanyi kita itu ya, mungkin mulai kan penyanyi itu kan naiknya itu mungkin ya jadi di kafe-kafe begitu kan, merekaman juga, terus jadi kelas yang kelas mungkin kelas kecamatan, kelas bisa kayak begitu, kayak pemain bola atau pemain. Nah itu meniti karir ya sampai puncaknya. Kalau secara internasional itu ada sekolahnya begitu, ke depannya itu ada S2-nya, ada S3-nya begitu ya. Tapi ini bisa juga dititi oleh saudara-saudara. Nah, nanti sekarang itu ada aturan ya, ada peraturan ini Menteri Kependayagunaan Negara Reformasi. Nah, tentang fungsi jabatan fungsional penerjemah, nanti akan ada pegawai negeri yang pekerjaannya itu sebagai penerjemah. Nah itu, minimal persyaratannya itu adalah S1 gitu, yang dari bahasa lah gitu ya, bahasa dari sastra atau linguistik gitu ya. Ada nanti itu karirnya itu bisa menjadi jadi penerjemah awal, penerjemah
ahli dan penerjemah utama. Seperti di dosen juga ya, peneliti juga ada peneliti awal, ada peneliti utama, ada juga kan dosen pun ada asisten, ada ada lecturer gitu ya, ada juga lektor kepala, ada guru besar, ada gitu. Jadi untuk peluang ke depan itu nanti ada penerjemah itu ada pegawai negerinya di pusat dan juga di daerah gitu ya, diatur oleh seknegnya nantinya itu gitu ya. Jadi ada prospek gitu, prospek untuk jadi pegawai negeri gitu ya. Kalau tertarik pegawai negeri bisa juga prospek untuk kerja di swasta, dan tentunya keterampilan penerjemahan itu merupakan salah satu aset pelengkap ya untuk mendukung inner beauty Anda begitu ya. Memang Anda pun harus tidak hanya penerjemahan saja, tidak juga begitu ya. Jadi Anda pun harus ada memiliki soft skill, kerjasama dengan teman, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, ini salah satu yang bisa dijangkau oleh saudara itu adalah meniti karir menjadi seorang penerjemah gitu ya. Adapun mengenai earning perolehan ya, banyak para penerjemah itu yang ya memang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang ya karena keberuntungan kerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang digaji dengan baik gitu ya. Ada juga sekarang ke depan itu ya jadi pegawai negeri sebagai penerjemah ya. Tentunya untuk menjadi pegawai negeri harus diberdayakan ya kemampuan kita dalam penguasaan skill ya, skill saudara-saudara harus memang sekarang ini mata kuliah yang diberikan itu ya untuk translation ini fundamental skills ya, fundamental skill ya, jadi pokok-pokok yang menjadi modal untuk Anda untuk menjadi profesi lain. Dan juga belajar interpreting umpamanya itu mengolah atau melatih saudara untuk berbicara di depan publik. Sementara kan kemampuan ini akan menjadi nilai tambah bagi saudara umpamanya kalau kerja dimanapun ya. Kalau saudara pidato atau ada tamu asing, ada ke depan begitu ya. Jadi intinya ini sangat bermanfaat ya. Mungkin dalam jangka panjang gitu ya. Ada career path-nya itu udah jelas, ada undang-undangnya gitu, ada undang-undangnya, ada jaminan oleh negara ya. Ya gitu. Tadi bagus copywriting, tapi copywriting juga ada yang diberikan secara general, nah juga memberikan nilai tambah gitu ya. Apalagi kalau saudara mempunyai kemampuan copywriting bagus, ya bisa otodidak atau kursus dan sebagainya gitu ya. Ini mata kuliah translation ini career path-nya sudah jelas gitu ya, apabila jelas dalam arti Anda kalau berminat bahkan bisa bekerja di lembaga-lembaga internasional seperti di PBB ataupun mungkin di UI itu ya, Uni Eropa gitu ya. Kalau kita ini penerjemah ini masih belum berkembang seperti di negara-negara lain ya, seperti di Australia, di Amerika atau di Uni Eropa, dan terus berkembang gitu ya. Dan HP itu salah satunya membina karir penerjemah oleh para aktivis gitu ya. Itu saja saya kira intinya, mungkin supaya tidak terlalu menyita waktu karena mungkin ada tanya jawab tadi. Ya, Pak Jaki, that will be all for me. Ya, highlight because there are so many slides, about 20 slides, but I do not want to be very specific in general. Okay, if you are interested in this slide, you can contact Pak Zaki anyway. Okay, that will be all for me. And if you would like to know further about this course, please don't hesitate to ask me in this forum. Okay, that will be all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thanks to Dr. Hobir Abdullah. Yeah, thanks to the two speakers who convey us the detailed information about copywriting and translation. Now, a questions and answer session. So for the student who wants to ask the questions are invited, just click
the raise hand icon if you want to ask directly, and please mentioning your name, or you can write your questions in chat column. Okay. Ya, Mangga. Go ahead, silahkan. Students. You can ask Okay, in Bahasa student. Indonesia or in English. Okay. Oh yeah. Yeah, you can use in Bahasa or in English. Yeah, is there any questions? Pak Odo, kedengaran? Ya, ya. Pak Oke, Odo. Pak Odo. Ya, oke. Ya, oke. First of all, to Pak Hobir, your presentation is very excellent, Mr. Hobir. But suppose I were a student of STBA or OP, I would like to ask you, Mr. Hobir, well, I start from this statement. Translation is a transfer of essence, not essence, but essence. That's number one. Number two, translation is looking for equivalence. Suppose we want to put them into two groups. Yeah, which one do we prefer? Yeah, translation as a transfer of essence or translation as looking for equivalence? Which one do you think is better, which is more suitable for our context in Indonesia? That's Super Hobir, and the next one is to Ibu Yuliani, Ibu Dr. Yuliani. Hello, Ibu Dr. Yuliani. Yeah, Ibu Hello, Dr. Yuliani. Yeah, I like your presentation, and your presentation is very, very excellent too. However, I would like to make you some suggestion if it is possible. Is it okay if we make the pronunciation of copywriting is copywriting? Why? Because, you know, different pronunciation will different meaning. I still remember when I was in Texas, yeah, I pronounced deposit and deficit. They did not understand, yeah. Oh, this one you mean? Yes, that's right. So here also I would like to make some suggestion. Your presentation is without any doubt very excellent, but in pronunciation I think we must make a beginning. Yeah, we must make a beginning. So say copywriting. Yeah. Me? Copywriting? Yeah, that's right. Because students must listen to that point. Not only one performance. Yeah, not only to one. Say, writing by Patatang, for instance, from Garut. Yeah, it's okay. Yeah, but the context is here. But when we go global, we must master both British and American. Yeah. Thank you very much. Sorry, I make you some suggestion, but that's okay. Yeah, don't worry about. Thank you very much, Mr. Odo, Dr. Odo. Yeah. For the suggestion. Yeah. Okay. Jawab. Ya, mahasiswa ini, mahasiswa. Oke. Okay. Mahasiswa. Oke. Mangga mahasiswa. Tong isin. Yeah, okay. Probably I would like to answer Pak Odo's question. Okay. Right, actually. Well, as has been known, Pak Odo, okay, we have two kinds of skill. Right, translation. Actually, there are many definition for this what is a skill. Actually, the traditional one is actually translation is what is it? Transfer of essence. Yeah, transferring the meaning, actually the meaning of a text as intended by the writer. Yeah, the meaning. Another one, actually, there are some experts define this differently. Others saying that finding equivalent. Yeah, equivalent is not. Yeah, this some controversy on this system of equivalence actually, but we. Yeah, simply, in a simple way, actually, this is both skills actually can be put it into a simple phrase. Translation is
what is it? Penerjemahan translating is penerjemahan tulisan, and interpreting is penerjemahan, what is it? Lisan, something like that, right? And of course, this is very simple sentence, and people may agree or disagree with this simple term. But actually, the term translation is something like an iceberg. Yeah, it is easy. It is what is it? Seen as a tiny things, a small thing, but down there, huge things related to the skill of translating and interpreting. Like, for example, the knowledge of pragmatic, the knowledge of semantic, the knowledge of grammar, etc. There's a lot of things, and of course, the skill of translation and interpreting cannot be built within one semester. Actually, should be built a long way, yeah, in order to be a professional one, actually, right? But the basic what is it? The basic skill and competence is that S1. Yeah, S1 is good starting point to be a translator, actually. Yeah, for professional, and of course along the way it may be developed. Even for more professional translator and interpreter, there are some schools at the level of S2, yeah, in Indonesia or in abroad, actually, or online, I think. I think that my comment, yeah, I cannot answer very specifically. Mangga. Thank you, Pak Hobir. Oke. Enggak. Kalau dosen yang ngajar untuk. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Anissa Indah Sukma. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kalau dosen yang mengajar untuk copywriting dan translation siapa saja? Ya, Bu Yuli ya. Bu Yuli untuk mengajar mata kuliah copywriting ya. The lecturers who teach copywriting concentration is both me and Pak Yani, actually. So you've got two different perspectives in copywriting. And I'm also going to conduct online classes by inviting some copywriters from outside STBA. Yeah, the practitioners. Yeah. Soalnya aku mah, soalnya teman-teman segitu-gitu aja sih. Jadi kalau ketemu orang-orang yang sama. Ini ada yang mau nanya atau gimana ini? Al mau nanya, Al. Ulang lagi, silakan. Yeah. Okay, so the lecturers are going to be saya, are going to be me, and Pak Yani, ya, Dr. Yani, and I'm also going to conduct online classes by inviting some practitioners from outside STBA, ya. Jadi ada beberapa ahli-ahlinya juga atau praktisi copywriter juga dalam beberapa pertemuan itu, biar ada perspektif baru, ya. Oke, baik, terjawab ya, Anissa. Ya, untuk mata kuliah, silahkan. Baik, Pak Yani. Jadi, jelasnya begini. Saya ngajar teorinya, kemudian Bu Yuli ngajar praktikumnya. Ketika dengan Bu Yuli tentu nanti ada, kemungkinan akan ada guest lecture gitu ya. Atau praktisi biasanya dipanggil gitu, diundang gitu. Ketika Anda praktikum gitu ya. Jadi, saya ngajar teorinya namanya Introduction to Copywriting, pasti teori. Ada sedikit praktikum, tapi praktek lebih banyak ada di dengan Bu Yuli. Oke, saya kira begitu. Ya, untuk interpreting, translation, interpreting yang ngajar saya, ya, saya terus sampai Pak Tommy ya, Pak Tommy yang mengajarkan. Ini sudah diberikan ya. Ini tentang IT translating dan juga legal translating, ya, termasuk Pak Yani juga ya, gitu ya. Ya, legal translating saya dengan Bu Puji. Kemudian kemudian IT based translation dengan Pak Tommy. Kalau yang IT based itu menggunakan program untuk translation menggunakan aplikasi CAT, gitu. Ya, CAT. CAT, ya, Computer Aided Translation Tools. Oke, ya begitu. Ya, dan tidak nanti ke depan bisa saja nanti kita akan mengundang praktisi ya, sehingga ada perspektif lain.
Ya Mudah-mudahan mungkin kedepannya ya Pak ya ada ya praktis ya. oke. Seperti mungkin pengalaman dari apa untuk memotivasi saudara, pengalaman dari mungkin ketua HPI gitu ya. Saya undang mungkin Pak Eki ya atau yang lainnya mungkin dalam dalam satu sesi gitu ya. Atau mungkin bisa juga rekaman dari pengalaman para translator. Nah, untuk para translator itu sebetulnya yang saya tuh ada buku yang diterbitkan oleh HPI, ternyata ya para penerjemah itu tidak selalu dari jurusan bahasa Inggris gitu ya. Ada yang dari ITB, dari Unpad yang non jurusan Inggris karena mereka itu tertarik bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu penting dan mereka tahu bahwa dalam penerjemahan itu ada ceruk uang begitu ya, ceruk uang. Artinya ada jalan rezeki. Nah, mereka pada lari banyak itu. Nah, mereka memperbaiki bahasa Inggrisnya, ikut testing ini tes ya, sertifikasi gitu. Dibuka ya. Di antara Ibu Iim yang sudah ikut, juga dosen-dosen lain yang sudah ikut sertifikasi. Ada juga sertifikasi legal translation. Legal translation itu nanti kalau saudara umpamanya menerjemahkan diminta menjadi penerjemah di pengadilan, nah Anda idealnya itu adalah yang sudah jadi certified. Ya, Pak Odo ini pernah juga pengalaman ya diundang oleh polisi ya Pak Odo ya? Di Pengadilan Negeri Bandung, di Pengadilan Negeri Bandung. Ya pernah ya jadi apa? Iya. Nah tentunya ya kita pun untuk jadi legal translator harus baca-baca tentang hukum gitu ya. Adapun mengenai interpreting interpreting bisa aja voice over gitu ya. Umpamanya ada iklan-iklan itu diterjemahkan oleh Anda begitu ya, terus di voice over. Ya, kita dalam pelajar interpreting ini kita mencoba menerjemahkan, menginterpretasi pidato-pidato orang-orang tertentu lah di YouTube begitu ya. Memang ada dua macam untuk kita ini. Ada ketiga keterampilan utama dalam interpreting. Ada side translating. Side translating ada teks gitu ya. Ada teks gitu ya, dibaca dalam hati terus nanti diterjemahkan secara lisan. Nah, tentunya ini perlu latihan gitu ya. Nah, itu latihan di kelas ini terbatas, harus memang minimal latihan lewat Wikipedia yang bahasa Inggrisnya itu sederhana gitu ya. Nah, itu. Jadi kemampuan kosakata yang yang aktif gitu ya. Karena ini jadi manfaatnya translate itu mengaktifkan kosakata yang pasif menjadi aktif. Terus juga public speaking juga, Ibu Laila ngajar public speaking ya. Sebab untuk interpreting itu memang ada pilihan. Sebetulnya harus menanya pada diri sendiri kecenderungan Anda nanti ke depan ini mau apa? Mau jadi translator atau menjadi interpreter. Kalau orang yang senang tampil atau sering travel ya interpreter. Ada orang yang tidak suka jadi tampil di depan umum tapi ingin loner saja menyendiri. Nah, itu jadi translator gitu. Either ya. Banyak beberapa gitu ya yang sakit di STB ada yang jadi interpreter, umumnya kerja di mana di dalam para wisata gitu ya, guide dan sebagainya. Ada juga yang ya dengan penerjemahan itu kerja di kedutaan besar, ada juga beberapa gitu ya. Ya justru memang kita mungkin tidak fokus kepada dua skill ini ya pada pekerjaan ini. Saya lihat ini Pak anak Profesor Ilyas ya, dosen STBA, dia itu mengembangkan keterampilan IT ya, sehingga dulu dia kerja di IBM di Kuala Lumpur. Sekarang kerja lagi di mana? Kan kalau untuk level manager itu gampang sepertinya. Sekarang udah kerja di TikTok gitu ya. Bahkan kemarin Pak kakaknya itu menawarkan, katanya siapa anak STBA yang mau kerja di TikTok katanya itu. Ditantang, ya nggak tahu ada yang lulusan ada yang kerja atau tidak gitu. Jadi memang tidak terbatas gitu ya. Ada juga sudah keterampilan manajerial skill. Nah itu. Nah, ini untuk alumni itu kita tersebar gitu ya. Si Pak Hans ini kan jurusan Jerman, tapi dengan kemampuannya dia menjadi manajer pemasaran secara nasional. Juga banyak yang lain-lain yang hebat anak STBA itu ya. Nah gitu. Itulah barangkali gambar. Maka kalau untuk dilanjut lah barangkali
Ya, Terima pertanyaan kasih. selanjutnya dari Tania Fitriani kepada Mem Yuli dan Pak Hobir. Untuk mata kuliah copywriting dan translation, nanti ujian akhirnya atau UAS seperti apa, Pak? Bu, terima kasih. Should I go first, Pak Hobir? Siapa ini? Pertanyaan ke siapa? Yeah, let's go first. Okay, all right. Tania, right? Yeah. So both the mid test and final test are going to be projects. So copywriting, especially writing for publishing and advertising, is all about projects. And then at the end of the semester, I'm going to provide you some soft skill assessments that if you would like to require the soft skill assessments, you can ask me. Jadi nanti itu di akhir semester, pokoknya UTS UAS-nya itu berupa project ya, bikin produk. Produknya itu bukan produk nyata kok, masih kita fokusnya digital ya, digital marketing ya. Jadi kayak bikin voiceover, bikin video, dan sebagainya. Itu bisa ditugas. Jadi itu nggak hanya UTS UAS doang, tapi juga tugas sehari-hari juga seperti itu. Cuma nggak tiap minggu tugas juga, dan deadline-nya nggak hari itu juga gitu ya. Kayak misalnya mata kuliahnya hari Selasa nih, deadline-nya masih minggu depan gitu. Dan minggu depan akan saya kasih feedback, kita bahas. Jadi seperti itu polanya ya. Untuk UTS UAS juga lebih ke project seperti itu, dan di akhir semester akan saya kasih surat keterangan soft skill kalian berdasarkan penilaian saya yang kalian lakukan sehari-hari. Itu ya, itu aja Pak Hobir. Your turn. Thank you. Okay. Okay, in this pandemic era, right, it is not possible for us to meet directly. So the assessment, I mean the activities. Okay, first the activities in my course, interpreting and translating, lecturing, and discussion, and simulation, right? Simulation meaning that you asked to perform some kind of task, and then with friends, of course. For example, in interpreting, right? In the classroom activity, you are given some kind of task. For example, I give, for example, text from Wikipedia, and you read for several minutes, and then directly translate into bahasa Indonesia orally, ya, jadi langsung menerjemah ya, baca Wikipedia atau teks yang lain, umpamanya tentang Bandung ya, tentang wisata di mana, dibaca Anda ya, umpamanya baca teks dalam hati langsung diterjemahkan gitu ya. Nah begitu latihannya. Terus untuk interpreting, untuk simultaneous, bukan consecutive interpreting, umpamanya wawancara, three corners ya, ada seorang yang bicara begitu ya, seorang yang bicara, ada seorang interpreter ya, jadi ada consecutive bla 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 ya, berhenti terus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Nah, ada juga wawancara begitu ya, wawancara dalam bentuk umpamanya seseorang, ada reporter, terus ada interpreter, ada narasumber. Umpamanya wawancara bertanya dalam bahasa Indonesia ya, terus oleh interpreter diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, narasumber nanti menjawab dalam bahasa Inggris, terus nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi vice versa proses penerjemahannya dalam bentuk wawancara, dalam bentuk three corner, tiga pihak, atau mungkin dalam bentuk pidato. Sudah ada juga diminta untuk pidato ya, merekam pidato terus nanti diterjemahkan oleh orang lagi. Nah, latihannya kayak seperti begitu. Nah, kita ini kalau untuk simultaneous ini kelas tinggi ya, kelas tinggi. Artinya keterampilan yang sangat tinggi. Jadi menerjemahkan tanpa jeda. Nah, itu diperkenalkan tetapi tidak ditekankan. Tapi kita lebih menekankan kepada side translating dan konsekutif. Nah, begitu. Tetapi itu pun dijajagi, artinya dipraktekkan gitu. Nah, mengenai ujian, ya ujian itu ya lewat assignment. Nanti sebentar, ada project ya, ada untuk pertemuannya ada project. Project itu seperti saya beri teks, nanti diterjemahkan, direkam gitu ya. Direkamnya itu dengan voice atau direkam dengan video. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan mampu merekam secara audio atau video begitu. Ya, direkam ya. Untuk apa? Untuk 3 skill itu. Untuk side translating, untuk consecutive, bahkan untuk simultaneous pun ya, dicicipi gitu ya, harus mencicipi
bagaimana tantangannya begitu. Ya. Nah, untuk final itu tas saja sebetulnya, ya tas saja. Ya, umpamanya waktunya kan 60 menit, tidak 60 menit atau 90, tidak mungkin ini harus merekam, harus apa. Jadi saya biasanya umpamanya tentamian hari ini gitu ya. Hari ini jam 9 begitu ya. Ya dikasih soalnya, nanti pengumpulannya itu karena harus merekam segala macam dan harus mengupload lagi. Nah, nanti mungkin jam sorenya, udah begitu, sorenya. Jadi tasnya seperti begitu. Ya, apalagi kadang-kadang ini apa ini internetnya nggak ada apa itu, jalurnya naik turun. Ini kasihan, masa kasihan kalau saya terlambat di talk, tidak begitu gitu ya. Jadi ada fleksibilitas dalam pengiriman hasil karya mahasiswa. Jadi berdasarkan karya mahasiswa gitu ya. Nah, gitu ratingnya gitu ya, cara mengevaluasinya. Saya kira untuk interpreting dan untuk translating biasanya seperti biasa. Gitu. Kalau untuk translating tesnya itu ya pada waktu itu gitu ya, pada waktu itu. Ya. Ya, saya mau berkomentar sedikit. Ya, silahkan Pak Dodo. Ya, terima kasih ya. Saya udah memahami kenapa timbul pertanyaan seperti itu dari mahasiswa. Saya sudah mengajar, I've been teaching here in UPI and also in STBA for over 40 years. So I learn a lot about the psychology of the student. Kayaknya itu anak takut ya dengan materi yang diberikan oleh Ibu Yuli dan Pak Hobir karena dua-duanya dokter dan dua-duanya dosen hebat begitu. Jadi khawatir mungkin jatuh lagi, tidak lulus lagi. Ya, so I make some suggestion as well. Be lenient and be what we call flexible in giving the grade. Because there is what we call a theory. When teaching is for testing, it is a corrupt. So teaching and learning must be what we call a pleasure. Students must be happy and they do not worry about their teachers. They are not afraid, not worry. Thank you very much. Okay, good. Yeah, the next question, from Julia Hapso. I would like to ask Miss Yuli, what do you think is the most important part of good content in copywriting? Thank you in advance. Okay, Julia, in my opinion, in my personal opinion, and in other copywriters' opinions as well, a good content in copywriting is less is more. So you write something less and you don't write a lot of words in copywriting ya. Jadi memang harus singkat, padat, jelas, tidak terlalu banyak mukadimah seperti kamu menulis proposal skripsi ya. Oke, itu aja. Thank you. Iya, you're welcome. Amalia Kirana, untuk pemilihan mata kuliah ini nanti dilakukan saat mengisi FRS atau bagaimana ya Bapak Ibu? Iya. Pastinya Pak, ya silakan Pak Ya, Jaki. untuk nanti kami akan infokan lagi bagaimana Anda memilihnya gitu ya. Tapi untuk saat ini silakan pertimbangkan terlebih dahulu sebelum perwalian nanti. Nanti sebelum perwalian ada pemilihan lagi. Seperti itu. Jadi tinggal ditunggu saja. Oke. Istiqoroh dulu ya, sholat sepertiga malam ya. Pilih copywriting atau translation, pilih yang project atau yang cuannya gede, nah gitu kan. Iya. Sebenarnya dua-duanya bagus ya, copywriting. Dua-duanya cuannya bisa gede kok, Bu Vin. Iya, cuannya bisa gede. Saya juga sekali ada proyek copywriting bisa beli 3 jutaan. Wow. Lebih baik tidak. Can we take both of them? Actually, no, Bu. No, Bu, unfortunately. Ya, unfortunately no. Tapi kalau misalnya ada waktu luang bisa aja sit in ya, Pak Zak ya. Yeah, it's allowed okay? actually. Is it okay to sit in? Is it allowed that we can sit in the classroom? Yes, of course. Yes. I see. Yes. Nah, Even the lecturers, if you would like to join our classes, then go ahead. Yeah. It's open. We welcome you. You are welcome to join my classes. So see, there's a new information for our students. So actually, you can choose one, but you can sit in. So in this case, that the student can the benefit of it. That's it. Yeah. Okay. Is there any question again? Ya,
Yeah. Okay, that's good suggestion. But well, if the class is too big, there's some problem also probably. Yeah. Yeah, betul. But I'm going to consider it, sir. Yeah, how many students can join to certain classes? Yeah, and if you have chosen copywriting, for example, you can sit in translating class, but you will not put translation into your FRS ya. Kalau udah pilih copywriting, nggak bisa masuk FRS si translationnya dan nggak akan ada nilai, cuma dapat ilmu aja gitu kan ya Pak Zaki ya? Yes. Dan sebaliknya. Tapi ilmu makan gratis ya, boleh sit in. Yang penting ilmunya ya. Iya, oke. Ya ada yang mau tanyakan lagi? Silahkan. Ada yang mau bertanya secara langsung mungkin? Oke. Ya, sepertinya sudah cukup ya. Sudah cukup? Ya, baik. So this is the end of questions and answer session. For our documentation, there is a photo session. So please open your camera. Yeah, please open your camera for the documentation. Okay. Wait a minute. Iya. Siap ya. For slide 1 dulu ya. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Tahan dulu. 1 menit. Oke. Kemudian yang kedua. Bentar ya. Oke, yang kedua. 1, 2, 3, tahan. Oke. Oke, sekarang bentar lagi yang ketiga ya. Oke. Sip. Bentar, siap yang ketiga ya. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Okay, thank you so much for Mr. Jackie. You are welcome. Yeah, finally we get to the last session in this event that is closing. Let's close this event by saying Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak student semua. Alhamdulillah. Okay, as the master of ceremony, thanks to Dr. Yuliani Kusuma Putri and Dr. Hobir Abdullah as the speakers, Mr. Jackie Asidiki M. Hum as our chairperson of English department, all the lecturers and the student of English language department. If in guiding this event I made mistakes, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Waalaikumsalam.